Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nandang Sutradonil di channelnya Lahan Pintar. Para petani pintar dimanapun berada, hari ini saya ingin bercerita awal mula saya melakukan budidaya pertanian dari masa ke masa ya, para petani pintar dimanapun berada. Dan ada juga yang bertanya, Mas ini atau Abang ini pelaku atau sekedar ngonten? Nah, istilahnya gitu. Nah, saya akan bercerita panjang lebar hari ini mengenai sejarah awal mula saya melakukan budidaya tanaman ya, khususnya. Para petani pintar dimanapun berada, saya lahir tepat di 11 Juni 1994. Sudah kurang lebih umur saya sudah 28 tahun. Nah, alhamdulillah, semoga umur yang diberikan Allah hendaknya berkah untuk semua, bermanfaat untuk semua kita dengan adanya mungkin karya kita sedikit di YouTube-nya Lahan Pintar. Para petani pintar, saya sejak sebelum SD sudah dibawa oleh orang tua saya untuk menginap di lahan atau menginap di ladang ya. Di lebih kurang beberapa puluh tahun atau lebih kurang 25 tahun ke belakang, saya umur 2 tahun atau setahun saya sudah dibawa untuk di lahan ya. Sudah dibawa di lahan karena orang tua saya yaitu petani. Jadi tidak ada misalnya istilahnya tidak ke lahan atau tidak ke ladang bahasa kerincinya ya. Nah, umur 1 sampai 2 tahun saya dibawa orang tua, kemudian umur 5 tahun saya sudah masuk SD. Kemudian masih dibawa ke ladang dan saya bercengkrama dengan tanah, dengan tanaman yang ada. Kemudian lanjut saya SD, kemudian 6 tahun SD, kemudian lanjut ke SMP 3 tahun, dan saya selanjutnya mengambil jurusan pertanian di SMK Negeri 1 Kerinci namanya ya, khusus di pertanian. Saya sangat senang untuk bereksperimen atau menguji coba, baik itu terkait dengan proses belajar mengajar di sekolah maupun dengan terkait dengan praktek yang dilakukan di lapangan. Nah, terkadang hal yang tidak bisa kita lakukan itu saya selalu ingin mencoba dan selalu ingin belajar dari sana dan dari kesalahan-kesalahan tersebut. Nah, para petani pintar, dari situlah cikal bakal saya selalu ingin belajar dan selalu ingin berproses untuk menjadi yang istilahnya yang bisa untuk kita lakukan dan ada penghasilannya. Nah, para petani pintar dimanapun berada, hal ini tentu menjadi penyemangat bagi saya sendiri dan pemacu, dan justru memberikan saya motivasi yang sangat lebih dari hal tersebut. Para petani pintar dimanapun berada, pesan saya jangan teruslah untuk menggali ilmu dari berbagai sumber dan dari berbagai literatur. Nah, selanjutnya setelah saya SMK tersebut, saya masih terus ingin menggali tentang hal pertanian. Kemudian saya lanjut di Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh dan saya mengambil jurusan D4 Pertanian atau Manajemen Produksi Pertanian. Dan di situ saya belajar lagi banyak hal baik itu prakteknya yang dilakukan di lapangan maupun hal-hal yang sifatnya untuk teori kita pelajari, dan saya pelajari dengan waktu di masa perkuliahan. 4 tahun selesai saya kuliah, kemudian saya lanjut mengabdikan diri di Lahan Pintar. Nah, seperti itulah gambaran saya melakukan berproses ya, selaku pelaku langsung ya budidaya pertanian. Memang saya sendiri yang melakukan budidaya pertanian dan langsung saya bagikan ilmu ini atau istilahnya gambaran yang saya lakukan di lapangan langsung saya bagikan ke kawan-kawan semuanya. Tujuannya untuk tidak lain ialah bagaimana sifatnya petani pemula atau petani yang baru mencoba ini setidaknya mendapat gambaran, baik itu teknis pengolahan tanah, baik itu teknis perawatan, baik itu teknis memilih produk yang digunakan untuk dilakukan perawatan yang dilakukan, khususnya pada kesempatan ini kita di tanaman cabai. Nah, harusnya kita itu, karena tema kita Lahan Pintar ialah kita belajar dari lahan, belajar istilahnya
evaluasi apa kekurangan kita dan apa yang harus kita tambahkan, kemudian apa yang harus kita berikan. Contohnya pada tanaman cabai. Kalau tanaman cabai ini sifatnya per musim itu berbeda perawatannya, berbeda teknis penyemprotannya, berbeda interval penyemprotannya. Nah, hal inilah yang perlu kita pahami selaku petani pintar, yang mana slogan lahan pintar ialah petani pintar. Kita itu pintar menganalisa usaha kita. Baik itu berapa modal yang kita keluarkan, baik itu kita bisa memprediksi harga komoditas, khususnya misalnya bawang, cabai, kentang, dan lain sebagainya. Dan kemudian kita bisa memprediksi hal-hal yang mungkin mustahil atau istilahnya di luar dugaan terjadinya cuaca yang begitu ekstrim. Kita bisa merolling bahan aktif yang harus kita gunakan. Nah, hal ini para petani pintar yang penting untuk kita lakukan dan yang harus kita lakukan selaku pelaku. Nah, jadi pesannya di sini ialah saya adalah pelaku atau selaku pemilik dari proses budidaya tanaman cabai dan saya langsung melaksanakannya. Nah, bisa dilihat di proses kita di lahan pintar ini, silahkan dicek videonya satu-satu. Apakah saya pelaku atau istilahnya sekedar konten? Nah, bisa dicek. Nah, tujuannya ialah untuk berbagi dan bermanfaat untuk kawan-kawan semuanya. Pesan saya ialah silahkan belajar dimanapun sumbernya, dimanapun literaturnya, dan dimanapun tempatnya. Semoga dengan adanya banyaknya istilahnya tempat kita belajar, semakin terbukalah cara pandang kita tentang mengenai proses budidaya tanaman. Kerja di salah satu perusahaan swasta, namun perusahaan terkenal di bidang pestisida, di mana di situ saya banyak belajar. Dan 3 tahun saya memang full belajar, saya perhatikan mekanisme baik itu dari segi bisnis maupun dari segi proses pembinaan dari petani maupun dari kita melakukan proses budidaya. Di situ juga saya sendiri ingin mempraktekkan langsung untuk berbagi kepada para petani pintar semuanya. Nah, dengan hal itu tentulah saya sedikit banyaknya mendapatkan pengalaman dari sana. Mudah-mudahan nanti setelah saya 3 tahun saya juga sudah merintis bisnis, juga sudah merintis tanaman cabai saya yang di belakang ini, dan saya harus pahami, dan mudah-mudahan memang kecintaan saya terhadap pertanian memang cukup lebih. Namun para petani pintar yang baru pemula, baru mencoba-coba, tidak ada salahnya kita belajar dimanapun saja, di mana saja berada. Kita perlu memperhatikan bagaimana cara petani lain, dan khususnya petani saya sendiri juga sudah melihat beberapa petani yang saya bina, dan di situ ada ilmunya. Nah, dari situlah saya ingin bertekad untuk memulai kemandirian, dan saya harus mencoba, dan alhamdulillah sudah 2 periode tanaman cabai yang kita tanam, alhamdulillah menunjukkan hasil yang sangat baik. Nah, para petani pintar yang khususnya yang muda-muda, yang milenial, coba untuk melakukan proses kemandirian secara cepat dan secara bisa dikatakan secara mandiri, dan berusaha untuk selalu menggali ilmu yang ada, karena tanpa ilmu juga tanpa praktek kita percuma. Kalau ilmunya ada, prakteknya tidak ada, itu saya rasa juga percuma. Nah, yang saya alami sendiri di sini ialah ilmu dan praktek saya kombinasikan dengan cara kekinian dan cara yang sesuai yang dibutuhkan oleh petani. Nah, itulah sekilas mungkin yang bisa saya gambarkan tentang riwayat dari perjalanan saya. Apakah saya ini istilahnya sekedar meliput yang bagus-bagus, atau apa pelakunya, atau selaku proses penyemprotannya juga saya lakukan. Kemudian proses pemupukan saya yang melakukan. Kemudian ya walaupun ada tenaga kerja, namun tetap kita pantau dan kita analisa bagaimana kinerjanya, seperti apa memberikan pupuk dan berapa banyak pupuk yang diberikan. Itu harus kita pantau selaku petani pintar. Begitu saja para petani pintar yang bisa kita bahas pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, karena kita harus melakukan sesuatu yang unik dan sesuatu yang menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.